Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita dari kitab Ester 7 ayat 1 sampai 7. Ester 7 ayat 1 sampai 7 sesuai dengan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Saya bacakan untuk kita sekalian. Raja datang dengan Haman untuk dijamu oleh Ratu Ester. Pada hari kedua itu, sementara minum anggur, raja bertanya lagi kepada Ester, "Apakah permintaanmu, Ratu Ester? Niscaya itu akan dikabulkan. Apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun itu akan dipenuhi." Jawab Ratu Ester, "Ya Raja, jika hamba mendapat kemurahan hati Raja, dan jika baik pada pandangan Raja, karuniakanlah kepada hamba nyawa hamba. Itulah permintaan hamba. Dan nyawa bangsa hamba, itulah keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah dijual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Tanya Raja Ahasuerus kepada Ratu Ester, "Siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang berniat untuk berbuat demikian?" Jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Bangkitlah raja dengan panas hati dari perjamuan anggur itu, lalu keluar ke taman istana. Tetapi Haman masih tinggal untuk memohon demi nyawanya kepada Ratu Ester, karena ia melihat bahwa raja telah memutuskan untuk mendatangkan celaka atasnya. Amin. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, terlebih kita yang melakukannya dalam hidup kita hari demi hari. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Ester pernah kita bahas, tapi saya pikir baik juga kalau sore ini saya mengulas sedikit saja secara cepat kisah tentang apa yang menjadi latar belakangnya dan juga kekasan dari kitab Ester. Kitab Ester ini satu-satunya kitab yang tidak terdapat kata-kata Tuhan, Allah gitu ya, baik dari terjemahan bahasa Indonesia maupun dari teks bahasa aslinya, entah itu Yahweh, Adonai, Elohim, itu nggak ada ya Ibu ya. Itu kekasannya. Dan kedua, kitab Ester ini berlatar belakang masa ketika Israel dalam masa kekuasaan Persia Media. Pusat pemerintahannya itu di Susan. Jadi saat orang-orang Yahudi di bawah kekuasaan kekaisaran, atau mungkin sebutanlah kerajaan, karena memang sangat besar wilayahnya. Dan itu ibu-ibu bisa melihat seberapa besarnya itu mulai dari pasal 1 ayat 1. Pada zaman Ahasuerus, dialah Ahasuerus yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai Ethiopia. Luas sekali wilayahnya. Dan biasanya untuk merayakan kejayaan itu, raja itu membuat pesta akbar, pesta besar.
Di pasal 1 itu digambarkan seberapa besar pestanya itu, berhari-hari. Bukan hanya berhari, berminggu-minggu. Jadi luar biasa. Dan yang diundang siapa? Wakil-wakil dari daerah-daerah kekuasaannya itu biasanya. Jadi itu menjadi pesta akbar itu. Nah, di pasal 1 juga digambarkan nampaknya ratu, itu Ratu Wasti mulanya. Entah mungkin karena kelelahan, entah mungkin karena apa. Kondisinya mungkin sudah mabuk juga gitu ya. Jadi menolak perintah raja untuk datang di hadapan semua tetamu. Tujuan raja ya sebetulnya untuk membanggakan istrinya gitu kan. Ini loh istriku yang cantik gitu kan ya. Tapi Ratu Wasti menolak. Sesudahnya raja membuat sayembara untuk membuat atau menggantikan Ratu Wasti. Singkat cerita, Esther lah yang kemudian menggantikannya. Nah, Esther berada dalam istana. Sementara ia juga punya kerabat, punya saudara, Mordekai namanya. Ini salah satu sosok penting dalam kitab Esther. Jadi dua saudara ini terpisah lokasi. Karena Esther sudah menjadi ratu, ia dalam istana, Mordekai tinggal di luar istana. Nah, Mordekai ini sangat cerdas. Dan ia mampu mengenali, dengan kepekaannya, ia mampu mengenali situasi politik yang terjadi. Dan salah satu rancangan politik jahat itu dibuat oleh Haman. Tujuannya adalah untuk membinasakan orang-orang Yahudi yang ada di sana. Kalau kita mau melihat rangkaian panjang sesudahnya, sampai di abad-abad sekarang ini, itu kan ada peristiwa genosida terhadap orang Yahudi oleh Nazi Jerman gitu ya. Kondisinya kurang lebih begitu. Mau bayangan yang paling dekat adalah yang seperti itu. Haman merancangkan untuk pembinasaan orang Yahudi. Dan itu diketahui oleh Mordekai. Nah, apa yang harus dilakukan? Apa yang kemudian jadi jalan bagi Mordekai untuk bisa menyelamatkan bangsanya? Sementara saudaranya Esther ada dalam istana. Pembicaraan itu nggak bisa langsung pada masa itu. Sehingga ada utusan-utusan yang dikirimkan. Mordekai menyampaikan pesan kepada Esther, Esther juga menyampaikan pesan balik kepada Mordekai, sampai pada satu titik ketika Mordekai berseru atau menyerukan, "Ayo Esther, bergerak, lakukan sesuatu, kalau tidak bangsa kita habis, binasa." Nah, Esther yang ada dalam istana juga bingung sebetulnya. Saya harus bagaimana? Saya harus ngadu kepada siapa? Sementara di dalam istana ada aturan. Di dalam istana juga ada regulasi yang harus dijalani. Ada protokolnya. Kalau mau ngadu kepada raja, nggak bisa mentang-mentang saya ratu, lalu datang. Gitu ya. Harus ada caranya, strateginya. Nah, Allah membuka jalan. Esther kemudian mencoba menarik perhatian raja supaya ia dipanggil. Caranya apa? Hilir mudik itu di depan istana. Supaya dilihat oleh raja, gitu kan. Bolak balik. Kayak apa gitu ya? Kesetrikaan gitu. Bolak balik di depan istana gitu. Di depan singgasana. Nah, itu kemudian menjadi ketertarikan raja untuk memanggil Esther. "Ratu, ada apa? Yo, mari masuk." Ya, dia menyampaikan sesuatu. Dia menyampaikan sesuatu yang memprihatinkan buat bangsa Yahudi, buat orang-orang Yahudi. Nah, kemudian Esther juga nggak berhenti di situ, ibu-ibu. Sangat detail
Kitab Ester itu menceritakan proses yang mereka perjuangkan, yaitu Mordekai maupun Ester perjuangkan untuk bisa menyelamatkan bangsanya. Karena memang niat untuk membinasakan orang Yahudi itu sudah dirancang dengan sangat luar biasa oleh Haman dan kawan-kawannya. Dan Ester sangat berhati-hati untuk bisa mengutarakannya ini tanpa ada kesalahan. Kalau dia yang berinisiatif menyampaikan, protokol kerajaan itu akan berdampak bagi dirinya. Maka dia mengupayakan supaya inisiatif itu datang dari pihak raja. Sampai pada titik ketika kemudian raja mengajak berkumpul semuanya. Dan itulah momen yang sangat tepat dalam pandangan Mordekai dan juga Ester untuk mereka menyampaikan. Ini rahasia mestinya kan? Dan bahaya sebenarnya. Resikonya sangat besar. Resikonya Ester ini sangat besar. Baik bagi dirinya maupun bagi bangsanya. Resiko ini sangat besar. Karena bisa saja ia akan dituduh sebagai provokator atau pemfitnah, penyebar kabar bohong, bisa aja seperti itu. Ya kan? Dalam situasi kumpul semua loh, pesta gitu. Terus menyampaikan sesuatu kabar buruk, itu bisa saja dianggap sebagai hal yang fitnahan. Apalagi pada masanya, bangsa-bangsa yang di bawah kekuasaan Persia Media itu hidupnya aman tentram, damai. Persia Media itu mengelola bangsa-bangsa jajahannya itu dengan sangat baik, sehingga mereka yang dijajah itu merasa tidak dijajah. Itu. Jadi suasananya sedang harmonis, terus tiba-tiba ada berita buruk. Itu bisa jadi resiko yang sangat besar. Baik buat Ester maupun bagi bangsanya. Yang semula mungkin saja dia menyampaikan niat supaya diselamatkan, tapi bisa saja keputusan raja ya udah sekalian binasakan aja. Diprovokasi oleh orang Yahudi ini. Resikonya bisa seperti itu. Dalam situasi normal nih, ini orang Yahudi menyampaikan kabar buruk, binasakan aja semua orang Yahudi. Bisa aja seperti itu. Resiko itu ada. Tapi dalam pertimbangan Ester sama-sama buruk nih. Dia diam. Ya sangat mungkin pembinasaan terhadap orang Yahudi. Dia berbicara, sangat mungkin juga terjadi pembinasaan terhadap orang Yahudi. Kalau dia diam, pembinasaan itu akan dilakukan oleh Haman. Kalau dia berbicara, sangat mungkin dilakukan oleh raja. Pilihannya itu dua-duanya. Tapi walaupun demikian, ada kemungkinan lain. Kalau dia diam saja, mungkin sampai saat kapanpun raja tidak akan pernah tahu bahwa pembinasaan terhadap orang Yahudi ini adalah memang niat jahat dari sekelompok orang. Tapi ada kemungkinan kedua lagi, kalau dia berbicara kepada raja, ada kemungkinan juga raja akan mendengarkan. Kan kalau dibilang percaturannya tuh kayak gitu ya. Gamblingnya tuh di situ, perjudiannya tuh di situ. Lah, nanti juga kalau memang binasa, ya udah semua binasa. Lebih baik ambil kesempatan di mana ada kemungkinan seberapa persen pun kecilnya, itu persentasenya, saya akan bicara kepada raja. Resiko itu yang diambil. Bagi saya, ibu yang kasih Tuhan, sikap yang diambil oleh Ester bersama dengan Mordekai, itulah sikap seorang pahlawan. Jiwa seorang pahlawan yang siap berkorban untuk bangsanya. Berbicara, mengutarakan kebenaran dan keadilan untuk kehidupan bersama. Bahwa targetnya itu adalah untuk menyelamatkan bangsanya, ya. Tapi di sisi lain, ini tetap juga
dapat kita maknai sebagai cara Ester dan Mordekai untuk menjaga kestabilitasan kerajaan pada saat itu. Bayangkan kalau rencana Haman itu terjadi, sangat mungkin akan terjadi pembinasan terhadap bangsa-bangsa lain yang ada di bawah kekuasaan kerajaan saat itu. Oh, udah ada contoh yang baik, bisalah orang Yahudi bisa dibinasakan, bangsa yang lain juga bisa nih. Itu bisa. Tapi yang dilakukan Ester dengan segala resikonya bersama dengan Mordekai, ternyata justru memberikan efek yang sangat positif. Apa reaksinya? Reaksi raja gimana? Marah dia. Bangkitlah raja dengan panas hati. Panas ya, tapi dia mau mencoba menenangkan. Saya pikir ini hal yang positif. Jadi raja mengambil keputusan, walaupun diawali dengan kepanasan hati, dia mengambil keputusan dengan menenangkan diri dulu. Itu tergambarkan di ayat yang ke-7. Bangkitlah raja dengan panas hati dari perjamuan anggur itu, lalu keluar ke taman istana. Menenangkan hati. Berusaha untuk mengambil keputusan secara bijaksana, bukan dikuasai oleh emosi. Keluar dia. Harapannya ketika sudah kembali, dia sudah tenang tuh. Tapi ketika kembali, dia melihat adegan yang lain. Nanti ibu perhatikan di ayat yang berikutnya itu. Karena bukan bagian kita tadi ayat yang ke-8 dan selanjutnya. Tapi di adegan berikutnya itu kelihatan. Haman kan berusaha untuk memohon kepada Ester kan. Gimana sih memohon-mohon biasanya? Di singgasana nih ya. Ini kan di bawahnya. Biasanya memohon dengan cara gimana? Ya? Please help. Enggak posisinya, coba posisi badannya. Esther ini lagi di singgasana nih. Begini aja? Begini aja? Kalau begini aja bukan berlutut? Sampai segitunya? Lebih loh ibu-ibu. Oh, sampai nyentuh kaki Esther mestinya ini. Sehingga raja kemudian menilainya apa? Oh, negatif kan pikirannya kan? Aduh, gak beres nih orang nih. Kan dikatakan, gak apa-apa ya kita baca ayat yang berikutnya ya. Ayat yang ke-8. Apakah ia juga hendak menggagahi ratu dalam istanaku sendiri? Nah, dan memang pantangan mestinya kan. Ya ibaratnya kalau tetangga kita menurutnya itu kan bukan muhrimnya ya. Kasarnya gitu raja bilang, kurang ngajar kau ya. Istriku tuh, kau perlakukan begitu. Kira-kira begitu ya ibu-ibu ya. Nah inilah yang kemudian menjadi jalan. Sehingga akhirnya bangsa Yahudi dapat diselamatkan dari ancaman pembinasaan. Dan sementara Haman beserta dengan orang-orangnya dihukum mati. Sangat beresiko yang dilakukan oleh Ester, tetapi dampaknya sangat besar. Dalam keberanian dia melangkah. Ini bukan pilihan mudah untuk dia lakukan. Tapi disinilah kita bisa lihat kerelaan hatinya, keikhlasan hatinya, kesediaannya untuk berkorban demi bangsa. Perempuan lah ini. Dan tapi memang ya, dalam banyak kasus, perempuan lebih berani sebenarnya loh. Ya kan? Dalam banyak kasus, dalam banyak peristiwa, perempuan tuh lebih berani mengambil langkah loh. Coba pahlawan-pahlawan Indonesia yang perempuan. Sebut deh. Dari barat ya. Cut Nyadin, Malahayati. Ya, berani loh. Kartini udah ya. Di Jawa Barat, Dewi Sartika. Berani loh dia, Dewi Sartika itu berani keluar dari lingkungan istana loh. Demi melawan Belanda. Perempuan.
Ya termasuk di zaman sekarang juga banyak loh perempuan-perempuan yang berani gitu. Ngambil resiko demi keluarganya, demi anaknya. Kalau kita mau merinci gitu ya, banyak kasus bagaimana seorang ibu itu mengorbankan dirinya, mengorbankan waktunya untuk anak, keluarga. Banyak kasusnya. Pahlawan-pahlawan perempuan tuh kan. Rela harus meninggalkan apa, rela harus mengorbankan apa demi anak atau keluarga. Bahkan termasuk rela meninggalkan kebahagiaannya sendiri kan? Iya gak sih? Rela meninggalkan cita-citanya sendiri. Itu luar biasa. Dan itu sudah sangat cukup ibu-ibu. Untuk ibu-ibu dapat menyuarakan kebenaran, keadilan. Karena ibu-ibu sudah terbiasa dengan keberanian itu. Terbiasa dengan kemampuan untuk mengutarakan sesuatu, memperjuangkan sesuatu. Maka ketika ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran, speak up. Kata orang, apa tuh? Orang berbahasa Inggris. Orang Batak ya. Speak up. Oh, itu sikat ya. Itu sikat. Speak up, bicara. Suarakan. Sampaikan kebenaran, sampaikan keadilan. Dan kita bercermin dari Esther. Esther ini sebetulnya satu dari ratusan, ribuan, bahkan jutaan perempuan di dunia ini. Yang dalam keberaniannya, penuh kerelaan berkorbannya untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan keadilan. Efeknya dahsyat loh, ibu-ibu. Di sini Esther bukan hanya dalam rangka untuk mencari keselamatan bagi dirinya sendiri, tapi bagi bangsanya. Efeknya sekali lagi dahsyat, bangsanya selamat. Sampai sekarang kan makanya ada orang Yahudi terus, masih ada kan? Mungkin seandainya saat itu terjadi pembinasaan terhadap orang Yahudi, ya udah, tinggal sejarah aja kan mungkin kan? Ini yang terjadi. Nah, ibu-ibu, mari lihat Esther sebagai inspirasi. Mari membawa diri sebagai Esther-Esther di zaman sekarang. Tidak ada kata terlambat. Jangan merasa usiaku sudah segini, usiaku sudah lansia, cucuku udah banyak. Justru karena sudah lansia dan udah banyak, makanya mestinya harusnya lebih berani kan untuk memperjuangkan sesuatu. Mari menjadi Esther-Esther di zaman sekarang yang bersedia menyuarakan kebenaran, menyampaikan hal yang sepatutnya kita sampaikan. Dengan keberanian kita, dengan segala pengorbanan yang kita siap lakukan, tetaplah ingat kita melakukannya dalam kebenaran Tuhan. Ingat kita melakukannya juga untuk Tuhan. Ingat kita melakukannya sebagai wujud pengabdian buat Tuhan. Kalau kita mau memperjuangkan sesuatu, ada hal yang harus kita korbankan, diri kita yang perlu kita korbankan, lihatlah itu sebagai wujud pengorbanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Di jalan Tuhan tentu ada sukacita. Tuhan berkati. Amin.